Halo, kembali ke Breakdown Karakter. Video kali ini kita akan bahas faksi Todoroki dari Oyako. Karakter spesial akan kita bahas di video kali ini. Jadi yang baru bergabung bisa lihat video sebelumnya, walau sekedar melihat sistem nilainya. Tak usah banyak basa-basi, mari kita bahas. Suci dan Shibaman. Dalam penilaian channel ini, mereka berdua memiliki kekuatan yang kembar atau sama. Walaupun Kyoshi pernah bilang jika dahulu mereka berdua tidak pernah bisa mengalahkan Yasukyo, itu kan dulu, dan sekarang mereka berdua lebih percaya diri jika akan rematch. Ditambah mereka berdua malah menjadi orang terkuat di SMA Oya penuh waktu sebelum kedatangan Todoroki dan Yasukyo. Walau sebenarnya di sana sudah ada Tsukasa. Terkenal sebagai sebutan Suci dan Shibaman si pembunuh, namanya juga sudah terkenal di luar sekolah Oyako. Jika diperhatikan saat mereka berdua dalam bus dihadang Fujin Raijin, Shibaman menyebut nama Fujin, seolah-olah dia mengenal mereka karena pernah mengalahkannya. Itu sebabnya mereka tak khawatir kemana-mana cuma berdua. Namun bertemu dengan aliansi ternyata menjadi musibah tersendiri bagi mereka. Power dan damage mereka cukup untuk menjadi petarung. Fujin Raijin yang setelah mengeroyok mereka berdua pun mendapat damage yang cukup, dan Shinkawa yang pertahanannya lumayan kolot mampu dibikin mimisan wajahnya. Walaupun tidak separah Fujin Raijin karena memang Shinkawa lebih kuat. Untuk kecepatan sendiri agak lambat. Mereka selalu mengira setelah melepas pukulan musuh akan mendapat damage. Setelah memukul Todoroki, mereka berhenti sejenak untuk melihat apakah musuh mendapat damage. Pada Shinkawa juga demikian. Nyatanya tidak, dan malah tidak memilih untuk menyerang terus. Sehingga itu menjadikan kelemahan mereka dan musuh menjadi mendapat celah untuk menyerang karena mereka berdua lambat. Kelincahannya juga biasa saja, mudah sekali kena serangan. Saat awal pertarungan dengan Todoroki, mereka berdua sangat mudah diserang. Namun saat lawan Shinkawa ada sedikit kenaikan, setidaknya saling membantu untuk tidak terkena serangan. Tapi anehnya, Shibaman yang mau dibanting kok Suci malah dorong teman sendiri. Harusnya kan Shinkawanya yang didorong untuk mengurangi damage pada Shibaman. Ini pertahanan teman malah dijatuhin. Jika lawannya Todoroki, untuk pertahanan mereka berdua sangat mudah dikalahkan karena memang damage Todoroki kuat. Namun karakter lain lumayan cukup lama untuk menghadapinya. Dan jika bukan karakter yang mereka lawan, Suci Shibaman mampu bertahan sampai akhir pertarungan dengan sisa tenaga, yang artinya cukup untuk menjadi petarung. Untuk Suci dan Shibaman, mereka mendapat level dan stat sebagai berikut. Dan akhirnya karakter spesial saya dan para fans kita Breakdown, Todoroki Yosuke. Menurut saya level Todoroki berada di level atas untuk anak sekolah, namun masih berada di bawah jika harus bersanding dengan orang-orang dewasa Sword. Ya, walaupun tidak di bawah-bawah amat. Tsukasa pernah bilang jika Todoroki lebih kuat dibanding Fujio. Sebenarnya sih kalau untuk power sendiri sama seperti Fujio, hanya saja untuk damage levelnya Todoroki di atasnya. Tak heran jika Murayama mengalami memar 2 kali di wajah dan hampir tumbang. Patut jika damage Todoroki kuat, bahkan Murayama mengakuinya. Untuk Kroco pun tak butuh waktu lama, mereka tumbang dengan cepat dan kesakitan. Inilah poin yang menyebabkan Todoroki terkuat di penuh waktu. Untuk power sendiri terlihat sama kok seperti Tsukasa, Fujio, dan Murayama. Dari segi pukulan dan tendangan semua terlihat mirip. Untuk kecepatan, Todoroki termasuk karakter dengan serangan yang cepat dan hampir membabi buta mirip Hyuga. Terlihat jika Todoroki adalah karakter yang tidak suka berlama-lama menaklukkan lawan. Banyak sekali musuh yang tumbang dengan cepat. Selain cepat, Todoroki juga lincah baik dalam menyerang maupun menghindari serangan. Namun Todoroki ini selalu fokus dengan serangan dan kadang tidak mempedulikan pertahanannya, sehingga masih bisa terkena serangan dengan mudah, atau kata lain, musuh masih bisa mencari celah untuk menyerang Todoroki. Untuk battle IQ dan pengalaman bertarung, Todoroki bisa dikatakan berada di level yang mahir. Teknik-teknik berkelahinya terlihat memiliki banyak sekali variasi serangan, dari tendangan pendek, samping, maupun terbang. Dia juga mampu menaklukkan banyak kroco dengan lihai. Gaya menaklukkan lawan juga sangat mahir. Pasukan Hosen dibabat, aliansi Shinomon, Fujin Raijin, Suci Shibaman, bahkan pasukan Kidra dan yang lainnya. Selain teknik berkelahi, Todoroki memiliki observasi yang baik dalam sebuah pertarungan. Saat tahu lawannya Hosen tanpa senjata, Todoroki melayani dengan tinju. Dan untuk pasukan bersenjata seperti Kidra dan aliansi Shinomon, Todoroki melihat jika Kidra melempari batu dan mulai membuat pertahanan sekutu melemah. Todoroki langsung mengambil batu dan menyerang balik dengan melemparnya.
Hal tersebut efektif sehingga pasukan sekutu menirunya. Dan saat Todoroki Fujio Otejima terpojok akan lemparan botol, Todoroki mengambil papan untuk berlindung dan berusaha untuk menyerang balik. Semua itu juga bentuk dari pengalaman-pengalaman Todoroki yang baik, walau pengalamannya tidak terlalu jauh-jauh amat. Pertahanan atau defense. Pernahkah kalian amati di mana letak kelemahan Todoroki? Jika belum, saya kasih tahu nih. Kelemahan Todoroki terletak pada jatuh atau kebanting. Jika hal tersebut terjadi, maka pertahanan Todoroki akan melemah. Tidak percaya? Mari kita lihat. Saat lawan Murayama yang pertama, Todoroki kebanting dengan waktu yang masih awal. Setelahnya, dia berdiri dengan nafas yang ngos-ngosan. Tak lama itu, Todoroki dibanting lagi oleh Murayama, dan pertahanan Todoroki sudah terlihat sangat lemah. Padahal sepanjang pertarungan mereka, Murayama sangat sedikit memberikan serangan baik pukulan maupun tendangan. Hanya perlu 2 bandingan, Murayama sudah tidak khawatir dengan serangan Todoroki yang sudah melemah. Dan ya, pukulan tidak terasa, malah Todoroki tumbang dengan damage 1 pukulan telak dari Murayama. Di pertarungan yang kedua, Murayama hanya memberi total 8 pukulan, 4 tendangan, 3 kali dijatuhkan. 2 tendangannya hampir saja menjatuhkan Todoroki. Lalu Murayama menjatuhkan Todoroki dan membuka celah sehingga Murayama menambah serangan pukulan. Dan pukulan ke-6 sudah sangat terasa damage-nya bagi Todoroki. Dan pukulan ke-8 Todoroki sudah tidak kuat menahan damage Murayama dan terjatuh lagi. Murayama tahu Todoroki melemah. Dia memberi 1 tendangan siku dan membantingnya, dan dituntaskan dengan tendangan terakhir ke mata Todoroki. Dari kedua perkelahian sudah terlihat kan, kelemahan Todoroki adalah jatuh atau kebanting. Itu sebabnya pas dia ditendang Susaki, Todoroki langsung gercep ngerem. Atau kalau enggak, Todoroki tidak sanggup meladeni pertarungan sampai akhir. Malu dong, untungnya Fujio mengambil alih. Ntar jadi ketahuan kelemahannya oleh teman-teman Oyako yang lain. Untuk stamina, Todoroki ini sebenarnya memiliki banyak tenaga. Akan saja tergantung dari dia menerapkannya dalam pertarungan. Kalau saya amati, Todoroki ini memiliki 2 mode bertarung, yakni santai dan buas. Santai bisa kalian lihat ketika lawan Tsuji Shibaman, Otejima, dan Murayama yang kedua. Terlihat tenaganya masih banyak dan lebih lama. Mode buas ketika lawan Murayama yang pertama dan Fujin Raijin. Kedua mode tersebut juga terkadang digunakan untuk melawan Kroco, tergantung situasi. Saat lawan pasukan, biasanya Todoroki selalu santai dan tenang, agar stamina tidak terlalu terkuras. Namun saat dia dihantam tongkat besi dan botol, Todoroki berubah menjadi buas dan langsung cepat menumbangkan para Kroco. Sama seperti dia pertama kali memperkenalkan diri saat masuk Oya. Awalnya tenang dan keluar buasnya saat diganggu, dan musuh berakhir tumbang kesakitan. Nah, saat mode buas inilah biasanya stamina Todoroki cepat terkuras, karena dia menggunakan serangan-serangan yang cepat. Tentu membuat serangan juga akan menguras tenaga. Yang terakhir adalah mentalitas. Harus diakui jika Todoroki bermental raja. Dia tak ragu mencoba mengambil alih tata raja dari Murayama. Bukan hanya coba-coba, tapi Todoroki juga membuktikan diri yang terkuat. Bahkan saat Oyako dihampiri pasukan Kuryu, Todoroki mencoba mempertahankan Oyako walaupun dia tak mampu dan tumbang. Dia juga berani mengambil alih pasukan paruh waktu untuk memimpin dan menghampiri Murayama yang sudah berjalan sendirian ke medan perang. Todoroki juga tak ragu jika melawan Kuryu, akan tetapi Kroconya untuk karakter sendiri saya rasa masih belum berani. Jadi Todoroki mendapat poin dan level sebagai berikut. Nah, bagaimana menurut kalian penilaian untuk karakter terkuat penuh waktu ini? Koreksi jika mau di kolom komentar. Bang, next bahas susuran dari Hack and Law. Oke bang, namun sebelum ke sekolah lain, saya akan bahas tuntas dulu kekuatan dari karakter Furuya Seki dan anime 6. Ikuti terus channel ini karena masih banyak yang akan saya bahas tentang Hack and Law. Terima kasih yang sudah, sampai jumpa di video selanjutnya.